Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 8 statistika. Ini adalah materi pertemuan ke-14 semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 14 Mei 2022. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian berbab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Penilaian harian ke-8 materi statistika. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan cara pengumpulan data statistik adalah: apakah A. Menghitung jumlah kelapa setiap panennya, B. Mengukur berat badan, C. Mengukur tinggi badan, atau D. Main bulu tangkis. Kemudian soal yang kedua. Diberikan data nilai hasil ulangan statistika kelas 8A di SMP Negeri 1 Cikande adalah 81, 72, 90, dan seterusnya. Nah, jangkauan data atau range dari data tersebut adalah apakah 74, 78, 80, ataukah 84? Oke. Soal nomor 3. Diberikan data nilai hasil ulangan teorema Pythagoras dari kelas 8B sejumlah 20 siswa. 80, 75, 90, dan seterusnya. Nah, min atau rata-rata dari data tersebut adalah, min itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Apakah 75, 76, 77, ataukah 78? Soal nomor 4, diberikan data nilai ulangan statistika kelas 8A di SMP Negeri 1 Cikande. 80, 69, 80, dan seterusnya. Nah, modus atau nilai yang paling sering muncul dari data tersebut adalah apakah 49, 69, ataukah 75, 88? Oke, pilih modusnya yang mana. Kemudian soal nomor 8, diberikan data nilai hasil ulangan bangun ruang sisi datar dari 10 siswa kelas 8C adalah 88, 93, dan seterusnya. Nah, median atau nilai tengah setelah data diurutkan adalah apakah 67, 69, 75, ataukah 76,5? Oke. Soal nomor 6, perhatikan tabel nilai berikut. Yang mempunyai nilai 3 itu ada 2 orang, mempunyai nilai 4 itu 4 orang, dan seterusnya. Nah, rata-rata nilai tersebut adalah, nilai rata-rata kalian bisa cari dengan 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 6 dan seterusnya dibagi dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya. Oke. Kemudian soal nomor 7, banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata pada tabel tersebut adalah apakah 4 orang, 8 orang, 19 orang, ataukah 24 orang? Oke, untuk mencari banyaknya siswa di atas rata-rata berarti kalian cari rata-ratanya terlebih dahulu. Dengan cara 4 kali 2 berapa? Tambah 5 kali 4 tambah 6 kali 5 dan seterusnya. Dibagi dengan 2 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Kalau rata-ratanya sudah ketemu, kalian tinggal mencari berapa orang yang nilainya di atas rata-rata. Oke. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut yang menyajikan berat badan dari sekelompok siswa. Berat badan 45 ada 5 orang. Yang 46 ada 8 orang dan seterusnya. Nah, rata-rata berat badan dari tabel tersebut adalah rata-rata berat badan. Berarti kalian cari seperti yang tadi.
45 kali 5 ditambah 46 kali 8 ditambah sekian, sekian, sekian. Dibagi dengan 5 ditambah 8 ditambah 10 dan seterusnya. Apakah 47,62 atau 47,86, 48,96 ataukah 49,12? Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 9, tabel berikut menyajikan tinggi badan dari sekelompok siswa. Nah, modus tinggi badan dari tabel tersebut adalah apakah 157, 158, 159 ataukah 160? Oke, modus yang dicari. Soal nomor 10. Tabel berikut menyajikan tinggi badan dari sekelompok siswa. Nah, median tinggi badan dari tabel tersebut adalah median. Median itu adalah nilai tengah, berarti kalian cari dulu dengan frekuensi kumulatif. Berarti jumlah frekuensi kemudian dibagi 2. Itu adalah letak dari median. Tinggal kalian cari nilainya berapa. Apakah 7, 7,5, 8, ataukah 8,5. Soal nomor 11. Diberikan data nilai hasil ulangan matematika dari 14 siswa kelas 8 adalah 8, 9, 8, dan seterusnya. Nah, kuartil 1 atau kuartil bawah atau Q1 dari data tersebut setelah data diurutkan adalah 7, 8, 8,5, ataukah 9. Oke, kuartil 1 itu berarti kuartil bawah, berarti data dibagi 2, kemudian yang kiri dibagi lagi menjadi 2. Nah, berapa kuartil satunya? Kemudian soal nomor 12 diberikan data nilai hasil ulangan matematika dari 14 siswa kelas 8 adalah 8, 9, 8, 7, dan seterusnya. Nah, kuartil 2 atau kuartil tengah dari data tersebut setelah diurutkan adalah, oke, datanya diurutkan terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian dibagi 2. Nah, itu datanya berapa? Apakah 7, 8, 8,5, ataukah 9? Kemudian soal yang nomor 13, diberikan data nilai hasil ulangan matematika dari 16 siswa kelas 8 adalah 5, 5, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, kuartil 3 atau kuartil atas dari data tersebut setelah data diurutkan adalah apakah 7, 8, 8,5, ataukah 9? Oke, kalian urutkan terlebih dahulu baru dipotong menjadi 2. Nah, yang sebelah kanan kalian potong lagi menjadi 2. Nah, di situ terletak kuartil 3-nya. Soal nomor 14, rata-rata berat badan 34 siswa adalah 46,5 kg. Nah, bila berat badan seorang gurunya diikut sertakan, maka rata-ratanya menjadi 47 kg. Nah, maka berat badan guru tersebut adalah apakah 62, 63, 64, ataukah 65? Oke, berarti dari 34 dikali 46,5, kemudian tambah satu lagi berarti 35 dikali 47. Nah, berapa selisihnya? Itu adalah berat badan gurunya. Kemudian soal nomor 15, perhatikan diagram batang berikut yang menunjukkan banyaknya produksi dalam 6 bulan. Maka rata-rata produksi tempe yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tempe maju bersama dalam 6 bulan terakhir adalah apakah 6 ton, 7 ton, 8 ton, ataukah 9 ton? Itu dalam ton ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kalian cek semuanya berapa, Januari berapa, Februari berapa, dijumlah-jumlah-jumlah, kemudian dibagi dengan 6. Nanti kalian akan menemukan rata-rata produksinya. Soal nomor 16. Dari diagram batang berikut menunjukkan data banyaknya dokter dan perawat yang bekerja pada Rumah Sakit Kencana dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Maka selisih antara banyaknya dokter dan perawat dalam 4 tahun tersebut adalah apakah 14 orang, 15 orang, ataukah 16, 17? Oke, kalian cari dulu rata-rata dokternya. Dokter itu yang biru. Nah, yang biru yang 2016, 2017, tambah 2018, tambah 2019 berapa, kemudian dibagi 4. Kemudian yang perawat yang merah juga, baru dicari selisihnya. Oke. Soal nomor 17, perhatikan diagram garis berikut.
maka kenaikan yang paling signifikan tentang jumlah pengunjung Pantai Tampora dalam minggu terakhir adalah 15, 20, 25 orang ataukah 30 orang. Oke, kalian cari mana yang naiknya terlalu signifikan. Oke. Soal nomor 18, perhatikan diagram garis berikut, maka total penjualan mobil dalam 6 tahun terakhir adalah 27 unit, 42 unit, 63 unit, ataukah 81 unit. Oke, di situ karena yang ditanya adalah total penjualan mobil dalam 6 bulan, berarti kalian, 6 tahun, berarti kalian tinggal menjumlahkan setiap tahunnya dijumlah-jumlah semuanya, oke? Nomor 19, perhatikan diagram lingkaran berikut. Nah, jika terdapat 50 siswa dalam kelas tersebut, maka siswa yang mendapat nilai 7 adalah apakah 8 orang, 10 orang, 12 orang, ataukah 14 orang. Oke, perhatikan di nilai 7. Karena yang lainnya persentasenya sudah ada, berarti kalian cari dulu nilai 7 persentasenya berapa. Jadi dari 100%, dikurangi yang sudah ada. Dikurangi 14%, 16%, 20%, 30%. Ada berapa? Baru nanti kalian kalikan dengan 50 siswa. Nanti kalian akan menemukan berapa siswa yang mendapat nilai 7. Oke? Soal nomor 20. Nah, perhatikan diagram lingkaran tentang pekerjaan orang tua siswa kelas 8A, B, C berikut. Nah, jika terdapat 90 orang tua, maka yang pekerjaannya TNI adalah apakah 8, 10, 12, ataukah 16 orang. Oke, perhatikan di sini yang ditanyakan adalah yang pekerjaannya TNI. Otomatis karena di sini derajat, berarti yang TNI adalah 360 derajat dikurangi yang sudah ada. Yang karyawan swasta, pedagang, dan PNS. Nah, setelah kalian dapatkan berapa derajat yang pekerjaannya TNI, tinggal kalian kalikan dengan 90. Nah, nanti kalian akan menemukan berapa orangnya. Oke? Soal nomor 21, jangkauan interkuartil dari data 1, 2, 3, dan seterusnya adalah apakah 6,5, 6, 3,25 ataukah 3. Oke, kalian tahu jangkauan interkuartil. Oke, cari kuartilnya terlebih dahulu. Soal nomor 22, simpangan kuartil dari data berikut adalah 4, 7, 10, dan seterusnya. Apakah 4,25, 5,25, 8,5, ataukah 13,5. Oke, kalian urutkan terlebih dahulu, kemudian cari masing-masing kuartilnya. Kemudian kalian cari simpangan kuartilnya, oke? Soal nomor 23, nah simpangan kuartil dari data dari tabel berikut, nilai 4 ada 2 orang, nilai 5 ada 3 orang, dan seterusnya. Nah, simpangan kuartil apakah 2, 1,5, 1, ataukah 0,5? Oke, silahkan dicari. Soal nomor 24, nilai ujian saringan 10 orang siswa yang masuk SMP adalah sebagai berikut. 2 orang mendapat nilai 5, 4 orang mendapat nilai 7, 3 orang mendapat nilai 4 dan 4,5, dan 1 orang mendapat nilai 6. Nah, rata-rata nilai ujian mereka kalau digabungkan adalah apakah 5,6, 5,56, 5,70, ataukah 5,75. Oke, kalian tinggal mengalikan. 2 orang mendapat nilai 5, berarti 2 kali 5 ditambah 4 orang mendapat nilai 7, berarti 4 kali 7, dan seterusnya. Kalian bagi dengan 10. Itulah rata-rata nilai ujian mereka. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Nilai rata-rata dari 48 siswa adalah 6. Setelah ditambah dengan 2 siswa, ternyata rata-ratanya menjadi 6,06. Jadi nilai rata-rata 2 siswa terakhir adalah apakah 6,5, 7, ataukah 7,5, ataukah 8. Oke, kalau begini berarti 48 kalian kalikan dengan 6. Kemudian 48 ditambah 2 siswa lagi berarti berapa? Kalikan dengan 0,06 dan selisihnya berapa? Kemudian dibagi 2. Oke?
Silahkan kerjakan penilaian harian 8 statistik. Tulis jawaban kalian di buku tugas A, B, C, atau D-nya dengan jawaban yang benar. Foto dan kirim langsung via WA Ibu sebelum jam 17.00. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.